Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membuatkan sebuah video bagaimana saya merestorasi iPhone saya yang ini. Ini iPhone-nya sudah lumayan rusak. Bukan lumayan lagi, ini sudah rusak parah ya. LCD-nya sudah pecah, bodinya sudah lecet-lecet dan kaca kamera sudah jatuh. Kamera sudah agak buram, lensanya sudah kemasukan kotoran. Baterai health yang sudah 70% dan udah minta diservis, dan masih ada lagi beberapa kerusakan lainnya. Seperti port lightning ini yang kalau dicas itu goyang-goyang dan sering sekali ya gitu goyang, terus putus charge-nya tidak masuk, dan lubang jack audionya itu suka kemasukan kotoran dan speakernya tidak mengeluarkan suara. Setelah saya pikir-pikir dan saya menghitung-hitung, mencoba mengecek beberapa online shop dan melihat-lihat harganya, komponen-komponen atau spare part yang harus digantikan di handphone ini itu cukup banyak, dan jikalau saya ganti pun kemungkinan saya tidak mendapatkan barang yang ori karena susah sekali mencari barang yang ori. Dan kalau dihitung-hitung harga dari spare part yang ori itu, lebih baik saya membeli iPhone 6 yang baru daripada saya memperbaiki yang ini. Karena harganya itu hampir sama, selisihnya itu hanya sedikit sekali. Karena di sini banyak sekali yang akan diganti, yaitu LCD dan port audio dan lightning, kamera, lensa kamera, dan juga housing akan diganti, dan juga beberapa komponen lainnya seperti baterai dan baut-baut di dalam handphone ini tuh sudah mulai berkurang. Kemudian saya mencoba searching di marketplace, di beberapa marketplace saya mencoba mencari-cari, dan akhirnya saya menemukan sebuah penawaran yang cukup menarik untuk saya untuk merestorasi iPhone ini. Daripada saya harus membeli komponennya secara terpisah, saya lebih memutuskan untuk mengambil tawaran ini, yaitu membeli iPhone ini, iPhone 6 yang kondisinya sekarang sedang lock iCloud. Tetapi untuk semua komponennya ini masih original, masih full set semuanya, di dalam perintilannya itu masih ada semua. Iya, masih original semua, termasuk LCD-nya pun masih original bawaan dari handphone ini. Original Apple, tuh masih retina display yang mantap parah. Jadi saya membeli handphone ini dengan harga 400-an COD, dan di sini handphone ini hanya minus iCloud saja, dan semuanya itu all fungsi masih normal, sidik jari pun masih jadi, Touch ID-nya itu masih bekerja. Hanya saja handphone ini lock iCloud-nya saja. Kemudian ya saya berpikir ini adalah good deal. Saya ambil handphone ini, kemudian saya hanya perlu memindahkan mesin dari iPhone 6 saya ke iPhone 6 lock iCloud ini, dan semua komponen yang harusnya saya ganti itu sudah ada di iPhone 6 ini. Karena saya hanya menukar mesinnya, dan di sini sudah saya tukar mesinnya dengan iPhone 6 saya. Jadi mesin yang di iPhone 6 yang lock iCloud ini yang warna putih ini adalah mesin dari iPhone 6 saya yang saya restorasi ini. Dan yang ada di dalam iPhone 6 saya yang hitam ini, bisa kalian lihat ini adalah mesin iPhone 6 yang lock iCloud. Jadi sudah saya tukar tadi mesinnya, dan ini bisa kalian lihat mesinnya itu masih rapi, belum pernah dibongkar sebelumnya. Bisa kalian lihat fisik mesin ini itu masih mulus sekali, belum ada tanda-tanda bongkarannya ya, masih bagus. Dan saya tidak tahu akan buat apa handphone ini untuk selanjutnya, saya akan simpan saja dulu. Yang penting di sini iPhone 6 saya sudah jadi dan normal lagi, dan sudah bisa digunakan lagi. Dan ya, saya cukup senang dengan ini, dan ini adalah iPhone 6 saya yang sudah normal dengan mesin iPhone 6 saya, dan body dan perintilan lainnya itu dari iPhone 6 bypass yang saya beli itu. Jadi di sini
saya tidak terlalu menyarankan atau beli handphone minus itu atau yang bypass itu ataupun matot itu untung-untungan, dan bisa saja kalian mendapatkan barang yang bagus atau bisa juga kalian mendapatkan barang yang minus. Di dalamnya itu perintilannya itu sudah ada yang tidak bisa digunakan lagi. Dan beruntungnya di kasus kali ini saya mendapatkan iPhone bypass yang masih full set original dan belum pernah dibongkar. Tetapi perlu kalian ingat lagi, membeli iPhone bypass itu berarti kalian menerima risikonya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya di iPhone bypass itu. Jadi sini bisa kalian lihat, di sini layarnya hitam dan boot loopnya itu layarnya warna putih, karena memang ini mesin untuk iPhone yang warna gold yang mempunyai layar warna putih. Oke, balik lagi di pembahasan tadi. Jika kalian membeli iPhone bypass itu, kalian tidak pernah tahu masa lalu iPhone ini bisa ke lock iCloud itu karena kenapa? Mungkin karena, bisa jadi karena pemiliknya lupa dengan kata sandi iCloud-nya atau ID iPhone-nya. Bisa jadi itu handphone yang hilang kemudian didapat orang, atau bisa jadi juga handphone itu dicuri. Jadi kita tidak pernah tahu secara pasti latar belakang iPhone bypass itu. Tapi yang pastinya itu iPhone bypass itu punya masa lalu yang sedikit kelam mungkin. Jadi di sini bisa kalian lihat iPhone ini sebenarnya masih menyala normal, hanya saja ini lock iCloud dan layar LCD ini sudah pecah, touchscreen-nya sudah pecah, dan kaca kameranya, lensa kamera belakangnya itu sudah rusak, dan kaca kameranya juga. Bodinya sudah lecet-lecet dan mungkin akan saya restorasi lagi atau saya bypass lagi. Dan ini bisa kalian lihat iPhone yang warna putih ini, layar boot loop-nya itu bootnya itu warna hitam, karena memang di sini terpasang mesin dari iPhone yang warna grey ini yang mempunyai layar warna hitam, jadi tertukar seperti itu. Ya, itu tidak terlalu penting. Yang penting body dan kondisi dari HP ini itu mulus dan siap untuk digunakan. Hanya ada satu kekurangan di iPhone yang saya restorasi kali ini, yaitu karena iPhone ini mempunyai layar putih dan iPhone saya mempunyai layar yang warna hitam. Itu kekurangannya itu bukan kekurangan sih, masih bisa digunakan, tetapi Touch ID-nya itu jika menggunakan yang warna putih ini sudah seperti kalian ketahui tidak bisa berfungsi dengan normal Touch ID-nya. Sehingga jika saya ingin menggunakan Touch ID-nya itu saya harus menggunakan Touch ID dari iPhone yang hitam ini. Dan nanti kelihatannya akan menjadi warnanya itu tidak terlalu bagus untuk dilihat. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan Touch ID atau home button yang warna putih saja ini dan mengorbankan Touch ID-nya. Atau mungkin saya akan menggunakan Touch ID-nya yang bawaan dengan mesinnya sehingga Touch ID-nya itu bisa digunakan lagi. Jadi saya juga masih bingung, saya akan coba-coba dulu. Jika kalian punya saran atau pendapat silahkan tinggalkan saya di kolom komentar. Dan ini iPhone saya yang ini sudah mulus lagi dengan biaya kurang lebih sekitar 400 ribuan. Mendapatkan LCD ori, housing ori, kamera ori, baterai ori, dan ini baterai health-nya itu masih berada di angka 90% ya. Masih cukup bagus. Sini Touch ID-nya touchscreen-nya lancar. Oke, bisa kalian lihat bodinya masih mulus sekali, dan sudah dapat saya gunakan dengan normal lagi, dengan kondisi yang cukup baik dan mungkin sangat baik. Ya, saya cukup senang dengan hasil dari restorasi iPhone ini dengan budget yang minim, dan saya mendapatkan hasil yang lumayan bagus. Tetapi di sini jika kalian ingin mengikuti langkah ini untuk membeli iPhone yang minus, mungkin itu iPhone yang matot atau iPhone lock iCloud, itu saya tidak terlalu menyarankan ini jika kalian tidak COD atau tidak bertemu langsung dengan penjualnya. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi handphone itu sebelum kita mengeceknya
secara penuh secara langsung. Jadi di sini saya hanya berbagi pengalaman saja dengan kalian. Jika kalian ingin merestorasi iPhone kalian, semoga video saya ini dapat membantu kalian dan memberikan tambahan referensi bagi kalian yang ingin merestorasi iPhone kalian. Oke, jadi sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.